Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Barli Saluran Edukasi Arsitektur akan menyampaikan materi mengenai mixed use high rise development sebagai suatu konsep pengembangan arsitektur berkelanjutan dalam konteks perkotaan. Materinya akan kami bagi menjadi dua, yaitu mengenai mixed use development dan high rise building. Yang pertama mengenai high rise building terlebih dahulu. Apa itu high rise building? Mengapa high rise building? Secara pengertian, high-rise building itu ialah bangunan gedung bertingkat tinggi dengan jumlah lantai lebih dari 8. Itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, di mana kalau kita ketahui gedung yang kurang dari 8 lantai ke bawah biasanya dinamakan low-rise, sementara yang lebih dari 9 lantai kita namakan high-rise. Ada beberapa faktor yang menjadikan high-rise building ini memiliki klasifikasi tersendiri. Di antaranya dalam aspek perencanaan, yaitu di mana kompetensi seorang perencana sangat berpengaruh signifikan terhadap high-rise building. Sebagaimana kita ketahui, proyek ini memiliki kompleksitas yang sangat tinggi, investasinya juga sangat besar, sehingga jika terjadi kesalahan dalam proses perencanaan, maka akan muncul kerugian yang juga tidak sedikit. Selain itu juga diatur di dalam lembaga keprofesian kita mengenai sertifikat keahlian. Misalnya di Ikatan Arsitek Indonesia sudah diatur bahwa arsitek yang berhak merencanakan bangunan high-rise ini salah satu syaratnya ialah memiliki SKA utama dan lisensi IPTB golongan A. Selain aspek perencanaan, klasifikasi high-rise building ini juga dapat dilihat dari aspek perizinan, di mana alur dan tahapannya berbeda dibanding proyek yang non high-rise. Mengapa ketentuannya itu membuat jadi berbeda? Karena kita sama-sama tahu high-rise building ini jika sudah terbangun akan memiliki dampak yang besar terhadap perkotaan. Misalnya bangunan tersebut gagal atau kurang berhasil, maka tidak hanya merugikan secara ekonomi tapi juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan terhadap wajah kota. Dan juga ini juga terkait dengan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna, di mana high-rise building ini pada umumnya merupakan bangunan publik yang digunakan atau dihuni oleh orang yang jumlahnya tidak sedikit. Selain itu juga terkait dengan alur atau tahapan perizinannya juga sangat berbeda dibanding proyek lain, di mana cukup panjang. Salah satunya tahapannya ialah gambar dari perencana, misalnya arsitek, itu akan disidangkan di dalam sidang TABG, tim ahli bangunan gedung, yang berisi arsitek-arsitek yang sudah sangat berpengalaman atau ahli, expert, dan juga beberapa dari kalangan akademisi atau guru besar dari kampus-kampus. Jadi alurnya cukup panjang, bahkan di proyek yang pernah kami alami untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan atau IMB itu sampai memerlukan waktu sekitar kurang lebih 2 tahun, tergantung skala dan kompleksitas bangunannya. Oke, kita lanjut. Mengapa dalam konteks perkotaan ini kita harus membangun high rise atau high rise building? Yang pertama adalah dikarenakan ketersediaan tanah di kota-kota besar sangat terbatas, dan kalaupun ada harganya pun tinggi. Jadi kalau kita lihat di gambar, kalau kita membangun di perkotaan dengan pola landed, maka kebutuhan tanahnya lebih banyak karena setiap gedung berdiri di kafling masing-masing atau tanah sendiri. Sedangkan dengan pola high rise building ini bangunan ditumpuk menjadi pembangunannya ke arah vertikal, sementara yang landed tadi horizontal. Nah, selain itu dengan bangunan yang high rise ini tentunya penggunaan tanahnya lebih kecil atau lebih sedikit dibanding pola yang landed. Dan juga kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi, kalau kita bayangkan membangun 2-3 lantai di kota besar seperti Jakarta, maka secara ekonomi kurang menarik ya, karena investasi tanahnya mahal tapi imbal hasilnya tidak seimbang. Faktor yang kedua terkait mengapa high rise building ialah tujuannya untuk meningkatkan kepadatan perkotaan secara vertikal dan menghindari atau meminimalisir penyebaran kota secara horizontal. Kita lihat di gambar, dengan pola landed atau tradisional itu pembangunan cenderung horizontal dan menjauhi pusat kota. Ini kita bisa lihat di kondisi Jabodetabek misalnya, hampir tidak ada skat
antara Jakarta atau ibu kota dengan kota-kota penyangga di sekitarnya. Dan mayoritas juga orang yang kerja di ibu kota itu banyak juga yang tinggal di pinggiran kota atau kota penyangga, sehingga pergerakan orang atau kendaraan sangat masif ya, hampir setiap hari di sekitaran Jabodetabek. Nah, dengan pola high-rise building ini pembangunannya jadi ke arah vertikal atau kepadatannya vertikal, sehingga mencegah penyebaran secara horizontal tadi. Dampaknya ialah diharapkan di kemudian hari orang-orang akan lebih banyak tinggal di perkotaan atau di pusat kota dekat dengan tempat bekerjanya. Jadi misalnya kantornya di pusat kota, ya dia juga tinggal di apartemen high-rise building juga di pusat kota, sehingga akan meminimalisir penyebaran kota secara horizontal dan ujung-ujungnya mengurangi kepadatan kendaraan di jalan. Keuntungan yang ketiga dengan membangun high-rise ini akan menyediakan lebih banyak ruang terbuka hijau karena penggunaan tanahnya lebih sedikit dibanding yang pola landed tadi. Jadi nanti akan tersedia lebih banyak ruang terbuka hijau untuk penghijauan, serapan air, dan juga untuk aktivitas outdoor warga kota. Nah, kebetulan juga di kota-kota besar seperti Jakarta itu terkait ruang terbuka hijau sudah diatur ya. Ada nama peraturannya KDH atau koefisien dasar hijau, di mana setiap proyek atau pengembangan harus menyediakan ruang terbuka hijau yang sudah diatur minimum sekian persen dari luas tanah. Oke, kita lanjut. Ke bagian kedua ialah mengenai mixed use development. Apa itu mixed use development? Kalau secara pengertian sederhananya, mixed use development itu ialah sebuah pengembangan bangunan atau kelompok bangunan yang terdiri dari beberapa fungsi. Jadi kalau kita lihat bangunan yang terdiri dari satu fungsi biasanya dinamakan single use. Sementara dengan mixed use itu pemahamannya ialah kombinasi antara hunian, perdagangan, perkantoran, jasa, atau yang lainnya. Bisa dilihat di gambar, jadi dalam satu gedung atau satu bangunan itu ada kombinasi antara misalnya lantai atasnya hunian, lantai bawahnya bisa perdagangan atau perkantoran. Contoh yang paling kecil dari mixed use itu ialah ruko atau rukan. Ruko adalah rumah toko, rukan adalah rumah kantor. Jadi sebenarnya bukan sesuatu pola pengembangan yang sangat baru, jadi sudah ada sejak lama. Yang kedua, pengertian mixed use development itu ialah penggabungan dari beberapa fungsi, namun yang penting ialah harus saling terintegrasi dan melengkapi atau komplementari antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat pengertian yang kedua itu sudut pandangnya dari segi aktivitas penggunanya. Jadi misalnya seseorang itu pagi sampai sore hari bekerja, malam harinya istirahat atau tidur di zona berwarna kuning, dan di waktu yang lain dia berbelanja atau berdagang di zona berwarna merah. Sehingga kalau kita lihat pola pengembangannya ini saling terintegrasi atau antara fungsinya saling terkait dan menjadi satu kesatuan utuh, dan juga komplementari atau saling melengkapi antara satu fungsi dengan yang lainnya. Sehingga dalam perencanaan mixed use development ini harus diperhitungkan secara matang ya. Jadi pencampurannya polanya seperti apa dan juga proporsi dari masing-masing fungsi tersebut, sehingga akan tercipta pola pengembangan yang komplementari dan terintegrasi tersebut. Oke, kita lanjut ke mengapa kita mengembangkan mixed use development di perkotaan. Pertama ialah alasannya efisiensi penggunaan lahan dan menciptakan kepadatan pembangunan yang lebih tinggi atau biasa dinamakan high density. Ini mirip dengan yang high-rise building tadi. Jadi kalau kita lihat di gambar dengan pola pengembangan yang single use, kalau kita berbicaranya aspek perkotaan, maka setiap fungsi itu memiliki atau berdiri di lahan masing-masing. Misalnya hunian tinggal di satu lahan, area perdagangan satu lahan sendiri, jasa atau perkantoran punya lahan sendiri. Sedangkan dengan mixed use ini berbagai fungsi itu digabung atau ditumpuk dalam satu area, sehingga penggunaan lahannya jauh lebih sedikit dibanding pola yang tradisional atau single use. Dengan kata lain, dengan pola pengembangan mixed use development ini akan mendorong pengembangan kota ke arah vertikal dan compact atau high density, sedangkan yang pola single use atau tradisional ini low density. Nah, ini kalau dalam aspek perkotaan ya tentunya yang lebih cocok ialah yang mixed use development karena efisien secara pengguna lahan.
Keuntungan yang kedua dari mixed use development ini ialah dengan adanya pencampuran fungsi maka akan menciptakan sinergi antar fungsinya dan tentunya akan memberikan kemudahan bagi penggunanya. Kalau bahasa sederhananya, orang yang tinggal di kawasan mixed use ini kehidupannya lebih praktis ya, karena dalam mengakses kebutuhannya sehari-hari akan lebih dekat dan lebih cepat atau lebih mudah. Dan kalau kita tinjau dari sudut pandang bisnis juga, ini tentunya secara ekonomi akan menguntungkan karena itu tadi berbagai fungsi dalam satu kawasan sehingga muncul sinergi dan tentunya akan saling menguntungkan secara ekonomi karena itu tadi masing-masing fungsi saling membutuhkan. Misalnya fungsi perdagangan, dia akan peluang untuk bisnisnya lebih baik karena dikunjungi oleh berbagai fungsi yang ada di sekitarnya. Kalau bahasa kerennya itu one stop living gitu. Jadi lebih praktis dan lebih mudah. Keuntungan yang ketiga dari mixed use development ini ialah dengan pengembangan yang mixed use akan mengurangi kemungkinan terjadinya perjalanan kendaraan, khususnya karena perbedaan zona. Jadi kalau kita lihat gambar di atas, karena fungsinya terpisahkan mungkin oleh jalan, apalagi kalau di kota besar tuh jalannya lebar, maka orang dalam mengakses kebutuhannya, misalnya mau belanja kebutuhan sehari-hari, dia perlu jalan, bisa jadi jalannya jauh dan tidak nyaman sampai berkeringat atau melelahkan, sehingga ujung-ujungnya dia menggunakan kendaraan pribadi untuk mengakses kebutuhannya tersebut dan muncullah kepadatan kendaraan yang tinggi dan kemacetan. Sedangkan dengan pola mixed use development, untuk mengakses atau memenuhi kebutuhannya dia cukup dengan berjalan kaki mungkin ringan dan juga dibantu oleh alat transportasi vertikal seperti eskalator atau mungkin lift, sehingga ketergantungan akan penggunaan kendaraan pribadi akan berkurang gitu dan dampaknya akan mengurangi kemacetan. Keuntungan yang keempat dari mixed use development ini ialah dengan pencampuran fungsi ini akan memungkinkan penggunaan fasilitas secara bergantian. Kenapa? Karena masing-masing fungsi ini memiliki waktu puncak yang berbeda. Kita lihat di pie chart, setiap fungsi itu dengan warna yang berbeda punya waktu puncak yang berbeda. Sebagai gambaran, misalnya fungsi perkantoran, pastinya waktu puncaknya ialah setiap jam kerja pagi sampai sore, Senin sampai Jumat. Sedangkan sebaliknya fungsi perdagangan di hari-hari kerja itu relatif tidak terlalu padat, tapi padatnya di weekend, hari Sabtu dan Minggu biasanya. Nah, dengan perbedaan waktu puncak tersebut, otomatis fasilitas yang ada di area tersebut, misalnya ruang terbuka, taman, atau fasilitas peribadatannya akan bisa digunakan secara bergantian. Jadi pada hari kerja ya yang banyak menggunakan nanti karyawan kantor. Tapi pada saat hari akhir pekan atau weekend akan lebih banyak digunakan oleh pengunjung dari area perdagangan atau mungkin misalnya mall. Itu pengertian dari mixed use development dan high-rise building. Kita masuk ke perkembangan mixed use high-rise development. Khususnya yang kami amati di kota-kota besar di Indonesia, ada dua pola pengembangan. Nih pola pengembangan yang pertama bisa dilihat di gambar. Jadi pola yang pertama ini ialah kombinasi mixed use-nya itu kombinasi dari satu fungsi utama yang dominan dan dilengkapi dengan fungsi-fungsi penunjang. Misalnya kalau lihat di gambar, ada fungsi hunian atau apartemen yang dominan, ditambahkan fungsi retail atau perdagangan dan fasilitas plus area parkir. Nah, biasanya pola pengembangan yang ini fasilitas atau perdagangannya ini hanya diperuntukkan bagi penghuni apartemen itu saja, sehingga cenderung tidak diperuntukkan bagi pengunjung dari luar. Kenapa? Karena skalanya didesain sangat terbatas untuk pemenuhan kebutuhan di area tersebut saja. Tidak hanya apartemen ya, hotel dan perkantoran pun banyak yang menggunakan pola seperti ini atau mirip. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak pola seperti ini. Jadi satu fungsi utama dikombin atau ditambahkan dengan fungsi penunjang yang terbatas untuk kebutuhan gedung itu saja. Sementara pola yang kedua ialah mixed use development yang lebih kompleks atau mixed use high-rise development yang lebih kompleks, di mana kombinasi dari 3 atau lebih fungsi yang berbeda dan masing-masing fungsi ini memiliki proporsi yang cukup besar atau tidak ada salah satu fungsi yang sangat dominan. Misalnya kita lihat di gambar, ada satu fungsi tower apartemen, satu fungsi hotel, satu tower
office yang berdiri di atas sebuah area perdagangan atau komersial yang besar, bisa dibilang mall. Ditambahkan juga area parkir yang luas. Nah, biasanya pola yang kedua ini relatif desainnya lebih terbuka atau konsepnya terbuka, dan fasilitas-fasilitas atau fungsi perdagangannya bisa untuk mengakomodir orang-orang yang dari luar proyek tersebut. Misalnya kita tidak tinggal di apartemen tersebut, tapi kita bisa berbelanja atau menggunakan fasilitas di area tersebut. Karena biasanya kapasitasnya cukup besar dan secara konsep memang disiapkan untuk melayani kawasan atau skala lingkungan kota dan lingkungan sekitarnya, sehingga sangat terbuka dan fleksibel untuk digunakan oleh orang dari luar. Nah, biasanya pola-pola seperti ini sering juga dinamakan super blok karena terdiri dari banyak blok bangunan. Bahkan belakangan ini juga sudah berkembang juga, di mana ada satu tower yang mixed use gitu. Jadi satu tower itu ada beberapa fungsi, misalnya sekian lantai di atasnya itu hotel, terus lantai-lantai di bawahnya apartemen atau perkantoran. Jadi kurang lebih 10 tahun terakhir ini berkembang cukup pesat ya mixed use development ini.